Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama saya Kadiko. Di video kali ini Kadiko akan mencoba membahas sebuah film terbaru berjudul Snake Eyes G.I. Joe Origins. Film ini adalah spin-off dari karakter Snake Eyes dalam film G.I. Joe sebelumnya. Dan karakter G.I. Joe sendiri diadaptasi dari sebuah action figure yang dibuat oleh perusahaan mainan asal Amerika Serikat bernama Hasbro. Snake Eyes G.I. Joe Origins dibintangi oleh Henry Golding sebagai Snake Eyes, Samara Weaving sebagai Scarlett, dan ada juga aktor laga asal Indonesia yaitu Iko Uwais yang akan memerankan sebagai Heartmaster. Snake Eyes G.I. Joe Origins bercerita mengenai seorang pria anonim yang menamai dirinya sebagai Snake Eyes. Snake Eyes kecil menyaksikan ayahnya dibunuh oleh kelompok organisasi kriminal dunia bernama Cobra. Tumbuh besar sebagai petarung jalanan dan belajar menjadi sosok ninja di sebuah klan di Jepang bernama Klan Arashikage. Di sana ia dilatih menjadi ninja dan ditugaskan untuk melindungi sebuah pusaka permata mentari milik klan Arashikage dari ancaman organisasi kriminal Cobra. Oke, langsung saja, mending kita kupas tuntas alur ceritanya. Ini dia. Snake Eyes adalah seorang petarung jalanan. Saat kecil, dirinya melihat ayahnya dibunuh oleh seseorang dan tak bisa menyelamatkan sang ayah. Tumbuh besar dengan menyimpan dendam karena sampai saat ini pembunuh sang ayah masih belum bisa ditemukan oleh kepolisian. Snake Eyes diberikan tawaran oleh Kenta untuk ikut bersamanya menjadi bagian kelompok Yakuza di wilayah Los Angeles. Sebagai imbalannya, jika ia bisa setia dengan Kenta, akan diberitahu mengenai lokasi keberadaan pembunuh ayahnya tersebut. Dan Kenta sendiri adalah bos dari mafia Los Angeles untuk mensuplai senjata ilegal dari Amerika ke Jepang. Never ID the body, nor did they ever find the killer. And I promise you, I'll find the man who did this. Setelah 4 minggu menjadi bagian dari kelompok Yakuza tersebut, terjadi insiden di mana salah satu dari mereka, yaitu Tommy, akan dieksekusi karena telah berkhianat. Kenta yang akan mengeksekusi Tommy menyuruh Snake untuk menembak Tommy. Tetapi Snake malah menyelamatkan Tommy dan terlibat perkelahian dengan semua anggota geng. Mereka berdua mencoba keluar dan kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Snake terluka di bagian perut karena tertusuk samurai dan pingsan setelah itu. Lalu polisi datang untuk mencoba menghentikan kerusuhan. Snake lalu terbangun di sebuah pesawat. Kemudian Tommy yang sudah cukur jenggot menjelaskan kepada Snake bahwa dia dan Kenta adalah saudara. Namun Kenta ditendang dari klan Arashikage karena telah membahayakan klan tersebut. Sebagai gantinya karena menyelamatkan nyawa Tommy, Snake diajak untuk pulang ke klan Arashikage menemui pimpinan klan yaitu Sen, yang merupakan nenek dari Tommy dan ditawarkan untuk menjadi bagian dari klan Arashikage. Japan is in your debt. Arashikage are in your debt. The man who saved my grandson's life. Akiko yang merupakan kepala keamanan klan tidak menyetujui jika Snake menjadi bagian dari klan
dan menyebutkan jika keputusan ketua ini terlalu Even gegabah. allowing him this much. Namun Tommy akan menjamin semua itu karena Snake merupakan tanggung jawabnya. Jika Snake nantinya berkhianat, Tommy siap dengan segala resikonya. Sebagai prasyarat untuk menjadi ninja dari klan Arashikage, ia harus melewati ujian berupa 3 tantangan kesatria. Snake pun bersedia untuk menjadi bagian dari klan dan akan melakoni 3 tantangan tersebut. Di tantangan pertama, yaitu tinggalkan ego dan serang dengan kehormatan. Then ego, strike with honor. Snake harus menghadapi pertarungan dengan Heartmaster, dan dia harus bertarung tanpa memuntahkan air di mangkuk yang dia pegang. 3 kali pertarungan dengan Heartmaster, dia pun kalah. Snake masih mempunyai 1 kesempatan lagi untuk melewati tantangan ini. Dia pun merenung sejenak untuk mencerna apa inti dari tantangan ini. Dan kali ini, dia dengan rendah hati untuk mengalah, lalu menukar mangkuknya dengan mangkuk dari Heartmaster. I humbly request that you accept my ball in exchange for yours. Ternyata hanya itu saja untuk menyelesaikan tantangan ini. Malamnya, ia pergi meninggalkan klan dan berkendara menggunakan motor untuk pergi ke kota menemui seseorang. Ternyata, Snake menemui Kenta di sebuah sauna. Semua ini rupa-rupanya sudah disusun oleh Kenta guna bisa memperdaya Tommy. Kenta menyuruh Snake untuk menjadi orang kepercayaan Tommy dan ditugaskan untuk mengambil sebuah pusaka klan Arashikage, yaitu pusaka permata mentari. Ketika nanti Snake sudah mendapatkan permata itu, maka Kenta akan memberitahukan lokasi pembunuh ayahnya tersebut. Paginya, Snake mencari informasi mengenai pusaka itu. Dia diberitahu oleh Tommy jika menjadi ninja di klan Arashikage harus melindungi pusaka mentari dari semua ancaman bahaya. Di dalam sebuah kuil, pusaka itu disimpan, dan para ninja menjaganya dengan mengunci pusaka itu menggunakan DNA keluarga klan Arashikage. For fairy tale. What protocol is a DNA lock? Sure about a nuclear jewel? Only a few have access. Snake mencoba menyelinap pergi ke kuil. Sialnya dia ketahuan oleh Akiko, tetapi tidak ada kecurigaan. Lalu Akiko mengajaknya turun untuk berlatih bertarung bersamanya. Mereka berdua lalu menemui Tommy. Tommy memberitahukan kepada Akiko jika Kenta telah berada di Jepang untuk mensuplai senjata kepada kelompok Yakuza. Tommy berniat ingin menghabisi Kenta malam ini juga. Snake dan Akiko pun ikut menemani Tommy untuk menyergap Kenta. Lalu mereka pun mulai menghabisi satu persatu anak buah Kenta. Saat pertarungan Tommy dan Kenta di atap gedung, Tommy yang kalah terlihat kesal karena tidak bisa membunuh Kenta. Kenta pun pergi setelah itu. Mereka bertiga lalu kembali ke klan, lalu mencoba menjelaskan kepada Snake bahwa Kenta telah bekerja sama dengan sebuah organisasi kriminal bernama Cobra. Ia mensuplai semua persenjataan kelompok Cobra untuk menghancurkan klan Arashikage agar bisa merebut pusaka mentari. Di samping itu semua, mereka meminta bantuan Scarlet, yaitu pasukan dari G.I. Joe, sebuah pasukan kelompok kesatuan kontra terorisme elit dunia. Karena Scarlet sedang memburu Baroness, yaitu anggota dari kelompok Cobra yang bekerja sama dengan Kenta. Klan Arashikage dan kelompok G.I. Joe mempunyai musuh yang sama, yaitu Cobra dan Kenta.
Malamnya, Snake Eye kembali menemui Kenta. Di sana, ia sudah tidak ingin terlibat lagi dengan semua ini karena keterlibatan Kenta dengan Cobra. Tetapi Baroness memberitahukan kepada Snake Eye bahwa jika ia bisa membawakannya pusaka mentari, ia akan menyerahkan pembunuh ayahnya kepada Snake Eye karena Baroness sudah menangkapnya. By Agustin, the man who took your father's life. Sekembalinya Snake Eye ke klan, ia kemudian melanjutkan tantangan kedua. Kali ini di bawah tantangan dari Blind Master, Snake Eye mengikuti cahaya yang dikeluarkan dari tangan Blind Master. Setelah mengikuti cahaya tersebut, dia terlempar ke masa lalu dan bertemu ayahnya. Snake Eye meminta maaf kepada ayahnya karena ia tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Kemudian ayahnya pun pergi meninggalkan Snake Eye. Setelah semua itu, Snake Eye tersadar kembali. Blind Master memberitahukannya jika tantangan ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tantangan ketiga. Karena di tantangan ini, Blind Master menjadi tahu kelemahan dari Snake Eye. Is a mirror to reveal your weakness, even if it causes you, I assure you. This is not a challenge you want to fail. Dan di tantangan ketiga, benar saja, Snake Eye gagal karena 3 ular anaconda besar berhasil menggagalkan usahanya untuk melewati tantangan ini. Tiga ular anaconda ini bisa mencium aroma dendam dalam diri Snake Eye. Dan ia tidak suci untuk menjadi bagian dari klan Arashikage. Akiko pun turun untuk menyelamatkan Snake Eye dan menggantikannya untuk menenangkan ketiga ular ini. Di hadapan Sen, Snake mengakui semuanya jika hatinya itu memanglah tidak suci karena menuntut dendam kepada pembunuh ayahnya. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Blind Master kepada Sen karena perasaan dendam itulah menjadikan Snake Eye tidak bisa menjadi bagian dari klan Arashikage. Sen lalu mengusir Snake Eye untuk keluar dari klan Arashikage. Snake bergegas pergi untuk meninggalkan klan. Sebelum Snake Eye pergi, ia menemui Tommy untuk mengucapkan permintaan maaf. Snake Eye lalu menyayatkan tangannya tersebut ke samurai miliknya. Begitu juga dengan Tommy. Lalu mereka berjabat tangan ketika tangan mereka sama-sama berdarah. Snake lalu membersihkan bekas darah dari tangan Tommy di pedangnya dengan sebuah kain. Dan segeralah Tommy meninggalkan dirinya, disusul dengan Snake Eye juga bersiap untuk meninggalkan klan. Karena sudah mendapatkan darah dari Tommy, Snake Eye melakukan aksinya untuk mencuri permata mentari. Ia mulai masuk kembali ke klan dan merusak seluruh sensor keamanan klan. Hal ini membuat seluruh klan panik dan mencoba pergi ke kuil untuk mengecek keamanan dari pusaka permata mentari. Tommy dan Akiko yang memeriksa pun kembali ke bawah karena pusaka itu masih aman keberadaannya. Snake Eye yang mengawasi mereka kemudian masuk ke kuil dan mencuri pusaka tersebut. Namun Akiko memergoki dirinya. Mereka pun berkelahi dan kali ini Akiko dikalahkan oleh Snake Eye. Snake Eye lalu kabur meninggalkan klan. Tommy harus siap bertanggung jawab untuk menangkap kembali Snake Eye dan membawa pusaka permata mentari kembali. Snake Eye lalu menemui Kenta dan Baroness untuk menyerahkan pusaka tersebut. Setelah itu, Snake Eye mendapatkan imbalannya untuk menemui pembunuh sang ayah yang sudah disiapkan oleh Baroness. Dan yang terjadi, Snake Eye tidak membunuh lelaki tersebut.
dan malah melepaskan rantai borgolnya. Lelaki tersebut ternyata dulu adalah pimpinan dari kelompok Cobra. You're a Cobra. I was. Karena sudah cukup dengan semua ini dan merasa bersalah setelah menuruti semua perkataan Kenta, Snake Eye berniat kembali ke klan untuk menghentikan Kenta yang akan menghancurkan klan. Tommy dan Akiko yang memburu Snake Eye terlibat pertarungan di jalan. Kali ini, Snake Eye memberitahukan kepada Tommy bahwa ia bukan bertarung untuk Kenta, melainkan untuk klan Arashikage guna menebus semua kesalahannya. Sementara itu keadaan di klan sudah kacau karena Kenta menggunakan pusaka itu untuk menghancurkan klan dan menangkap Sen. Scarlet yang juga berada di sana juga tertangkap dan akan segera diadili. Saat akan membunuh Sen, Baroness menagih Kenta untuk menyerahkan pusaka tersebut kepadanya. Tetapi Kenta mengingkarinya dan malah menghajar Baroness. Saat Kenta akan membunuh Sen, salah satu anak buahnya melaporkan bahwa Tommy, Akiko, dan Snake Eye sudah berada di klan untuk merebut kembali pusaka tersebut dari tangan Kenta. Kenta pun lalu keluar untuk menghajar mereka semua. Dan Baroness kali ini malah membelot untuk bergabung dengan Scarlet agar bisa keluar dari situasi sulit ini. Sen, Scarlet, dan Baroness lalu menghajar dan membunuh semua anggota geng dari Kenta. Tommy menyuruh Akiko dan Snake Eye untuk menemui Sen. Dan dia akan menemui Blind Master dan juga Heart Master. Tommy, Blind Master, dan Heart Master lalu menghajar semua anggota geng Kenta. Sementara itu Akiko serta Snake Eye sudah bertemu dengan Sen, Scarlet, dan juga Baroness. Mereka semua kali ini sudah berkumpul dan bersiap untuk merebut pusaka itu kembali dari tangan Kenta. Saat mereka semua bertarung melawan Kenta, terjadi ledakan karena gerobak yang diisi penuh dengan dynamite meledak setelah serangan yang dilakukan oleh Kenta menggunakan pusaka tersebut. Pusaka itu terlempar dari tangan Kenta dan berhasil direbut oleh Tommy. Tommy yang diperingati oleh neneknya tersebut untuk tidak menggunakan kekuatan pusaka mentari itu justru malah meledakkan salah satu rumah dan menyerang balik Kenta. Sen lalu menyuruh Tommy untuk menyerahkan pusaka itu. Kenta pun melarikan diri ke dalam hutan. Di sana, ia dikejar oleh Snake Eye dan terlibat perkelahian. Snake Eye menyeret Kenta untuk masuk ke dalam lubang ular anaconda. Di sana Kenta diserang oleh ular tersebut dan berhasil membunuhnya satu. Namun dengan cepat salah satu ular itu langsung memangsa Kenta. Rantai yang mengikat Kenta masih terikat di tangan Snake Eye. Dan kini ia juga akan disantap oleh kedua ular anaconda besar itu. Namun sekali lagi, ular ini hanya memangsa mereka yang hatinya penuh dengan dendam. Kedua ular itu melepaskan Snake Eyes yang hatinya sudah suci karena sudah memaafkan pembunuh sang ayah dan melupakan dendam tersebut. Pusaka mentari kali ini dikembalikan ke kuil oleh Heart Master. Dan kali ini Sen akan mengadili Tommy yang sudah melanggar sumpah dari keluarga klan Arashikage untuk tidak menggunakan kekuatan pusaka permata mentari. Sen memberitahu jika Tommy tidak bisa memimpin klan ini. Dan hanya Sen yang akan memimpin klan Arashikage selanjutnya. Tommy marah atas keputusan neneknya tersebut dan kecewa setelah mengabdi cukup lama tetapi tidak bisa memimpin klan ini. Dia menyimpan dendam kepada Snake Eye yang sudah membuat kekacauan di klan ini. Dia meninggalkan cincin keluarga dan secara terbuka
dia keluar dari klan Arashikage untuk tidak mengabdi kepada siapapun. Dalam menebus kesalahannya, Snake Eyes akan mencoba mencari Tommy dan membujuk Tommy agar bisa kembali ke klan Arashikage. Sebelum pergi, Akiko menyerahkan suit armor klan Arashikage kepada Snake Eye. Scarlet juga memberitahukan kepada Snake Eye sebelum dia pergi. Scarlet memberikan sebuah arsip kepada Snake Eye, di mana disebutkan dalam arsip tersebut, ayah dari Snake Eye yang terbunuh dulu merupakan anggota dari G.I. Joe, dan dia dibunuh setelah menyusup ke sel Cobra. Scarlet menawarkan kepada Snake Eye untuk menjadi bagian dari G.I. Joe. Snake Eye G.I. Joe Origin diakhiri dengan scene Snake Eye yang sudah memakai suit armor dari klan Arashikage dan berkendara dengan motornya untuk mencari keberadaan Tommy. Oke teman-teman Kadiko, begitu saja yang bisa dijelaskan dari video alur cerita film Snake Eye G.I. Joe Origins. Kadiko sadar masih banyak kekurangan dalam video ini. Jika berkenan silakan berkomentar di kolom komentar Kadiko. Boleh rekomendasiin film juga kok di sini. Dan di akhir film sendiri ada after credit mengenai keberadaan Tommy yang mengganti nama asasinnya sebagai Storm Shadow. Storm Shadow. Storm Shadow. Dan kali ini ia bergabung dengan kelompok Cobra di bawah pimpinan Baroness. Sepertinya bakal ada sequel dari film Snake Eye G.I. Joe Origin ini ya teman-teman. Oke, sekian Kadiko pamit dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you teman-teman, bye-bye.